Assalamualaikum, saya Poppy Aulia, mengajar di bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dan masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai. Oke, pada pagi hari ini gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin bertanya, materi kita minggu lalu, ada yang masih ingat kita akan membahas apa minggu lalu? Tentang faktor-faktor penyebabnya mundurnya Bani Umayyah di Damaskus dan faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Oke, betul sekali. Kita minggu lalu membahas tentang faktor penyebab mundurnya dinasti Bani Umayyah dan faktor pemicu munculnya pemberontakan. Nah, siapa yang tahu apa saja sih faktor-faktor yang termasuk di dalam faktor itu? Ada faktor internal, faktor eksternal, perebutan kekuasaan, dendam, serta harta kekayaan yang melimpah. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah paham tentang materi kita minggu lalu. Oke, pada minggu ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dinasti Bani Umayyah serta proses runtuhnya dinasti Bani Umayyah itu. Di sini alhamdulillah kelas ini sudah membentuk kelompok seperti yang minggu lalu. Langsung saja, setiap kelompok, ini kelompok 1 akan mencari materi tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelompok 2 mencari materi tentang proses runtuhnya dinasti Bani Umayyah itu. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, silakan. Oke, baiklah, waktu diskusi telah habis. Selanjutnya perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan, menyampaikan apa yang telah didiskusikan kelompoknya masing-masing. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Sudah selesai? Ayo. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelebihan dan kekurangan dinasti Bani Umayyah. Oke, di sini kelebihannya pengembangan Bani dan arsitektur, misalnya Masjid Umayyah, militer, fort seperti besar, wilayah Islam sangat luas, mencapai Spanyol di barat hingga India di timur. Pembangunan kota-kota besar seperti Damaskus menjadi pusat peradaban. Oke, kekurangannya pembinaan akhlak sebagai khalifah terutama di masa akhir. 1. Kesenjangan antar penguasa dan rakyat terutama non-Arab. Yang kedua, konflik suku dan keluarga yang tidak pernah selesai. Oke,
dinasti Bani Umayyah ini yang pertama adalah kekuasaannya yang luas sampai ke Spanyol, setelah itu pembuatan arsitekturnya yang bagus, masjid dan yang lain sebagainya. Tapi selain kelebihan, terdapat juga kekurangannya karena akhlak para khalifah akhir-akhir itu kurang baik, tidak ada pembinaannya. Adanya kebijakan setiap masalah yang dihadapi oleh rakyat dan Umayyah. Oke, untuk kelompok 2, apa paham yang telah disampaikan kelompok 1? Jawab. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. 1. Sikap tidak senangnya masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah. Masyarakat mulai tidak puas melihat kehidupan mewah para khalifah, tidak merasa adil, pemberontakan dari berbagai daerah, dan mulai hilangnya kepercayaan. 2. Peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Keturunan Abbasiyah membangun kekuasaan secara diam-diam. Mereka didukung oleh kelompok Syiah, Mawali dan orang-orang kecewa terhadap Umayyah. Pada tahun 750 Masehi terjadi perang Zab antara pasukan Umayyah dan Abbasiyah. Pasukan Umayyah kalah di Damaskus, jatuh dan pemerintahan berpindah ke tangan Abbasiyah. Khalifah terakhir melarikan diri dan akhirnya terbunuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 telah menjelaskan materi kita tentang proses runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Di proses runtuhnya dinasti Bani Umayyah ini terdapat 2 faktor ya. Yang pertama itu adalah sikap tidak senangnya masyarakat kepada dinasti Bani Umayyah. Kenapa tidak senang? Karena khalifahnya yang hidup mewah-mewah, masyarakatnya terlantar. Jadi dari situ masyarakatnya merasa tidak nyaman lagi dengan pemerintahan itu. Yang kedua ada peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Di sini sebenarnya dinasti Abbasiyah ini sudah membentuk pemerintahan secara sembunyi-sembunyi. Jadi karena banyaknya yang mendukung dari kalangan Arab, Syiah, dan para rakyat yang tidak suka dengan dinasti Umayyah, maka dinasti Abbasiyah ini memutuskan untuk berperang, yaitu nama perangnya adalah Perang Zab. Pada tahun 750 Masehi, akhirnya dinasti Umayyah kalah melawan dinasti Abbasiyah. Oke, untuk materi ini apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Jelas. Tidak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin materi kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih untuk partisipasinya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah.